Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah, bi'aunillah wa rahmatih, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadannya tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan pertemuan dengan Ramadan yang terakhir, tapi Ramadan yang akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, ada banyak sekali amaliyah-amaliyah yang recommended untuk diamalkan pada bulan suci Ramadan. Kali ini Al-Fakir sampaikan dua. Yang pertama adalah i'tikaf, dan yang kedua yang sangat terkenal pada bulan suci Ramadan adalah tadarusul Quran. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, i'tikaf adalah satu kegiatan, satu amaliyah. I'tikaf adalah al-muqsu fil masjid li'ibadatillah. Bahwa yang namanya i'tikaf ini adalah berdiam diri, itu maksudnya berada di masjid melakukan satu amaliyah, tentunya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang salah paham atau pahamnya yang salah, memaknai i'tikaf itu diam. Jadi i'tikaf pada dalam konteks ini dimaknai dengan dalil naumu shaimin ibadatun, sehingga pokok diam berada di masjid beribadah. Bahwa diam di masjid dengan niat ibadah adalah i'tikaf, iya. Tapi bagi kita mestinya yang namanya i'tikaf ini harus tetap produktif. Misalnya dengan mengkaji ilmu-ilmu fikih, mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kemudian membaca Al-Quran, bisa jadi berzikir, bisa jadi melaksanakan sholat-sholat sunnah di masjid. Ini semua bisa kemudian diniatkan dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf bukan hanya semata-mata berdiam diri. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, i'tikaf menurut Imam Syafi'i bisa kapanpun. Bahkan dalam konteks waktu tidak sangat panjang, tidak harus sangat panjang, harus ada siangnya sampai pada malamnya, tidak harus begitu. Bisa dalam waktu yang pendek, dan tempatnya pun tidak mutlak harus berada di dalam masjid jami', masjid yang digunakan oleh kita semua untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi bisa di tempat yang disebut dengan masjid. Nah, terkait dengan bulan Ramadan ini, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan i'tikaf ini nyaris hampir di sepanjang bulan Ramadan. Sebagaimana hadisnya, inni i'takaftul ashral awwalan altamisu hadhihi lailata summa takaftul ashral awsata summa utitu faqilali innaha fil ashril awakhiri faman ahabba minkum ayyatakifa falyatakif fa'takafan nasu ma'hu. Bahwa sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal, sebenarnya kepingin untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian saya lanjutkan di 10 hari yang kedua, dan kemudian malaikat Jibril memberitahuku agar aku melaksanakan iktikaf di saat-saat yang sangat mulia, 10 hari yang terakhir di dalam rangka menyongsong mendapatkan Lailatul Qadar.
Para pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, sementara yang kedua, amalan yang recommended untuk kita laksanakan adalah tadarusul Quran. Di mana-mana, di desa sampai di kota bahkan, kalau itu sudah bulan Ramadan, berlomba-lomba berapa juz selesai, berapa kali khatam. Karena memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa di dalam bulan Ramadan ini di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim, yang fungsi daripada Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan juga sebagai pembeda. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, ada sekian hal yang nanti akan kita dapatkan sebagai orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Dari hadis Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolongmu, sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membaca. Oleh karenanya, maka para pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, mari setidaknya dua amalan ibadah yang recommended yang kita lakukan pada bulan Ramadan berupa iktikaf, tentu dengan amalan-amalan yang produktif, bukan hanya semata-mata diam saja, tapi kita juga melakukan aktivitas yang arahnya adalah ibadatillah. Kemudian yang kedua, kita tentu berlomba untuk memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita bisa berulang-ulang khatam di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan kita 1445 Hijriah kali ini kita menjadi hambanya yang lebih baik, menjadi hambanya yang lebih produktif, menjadi hambanya yang sanggup menggapai la'allakum tattaqun sesuai dengan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.